Ikan hiu makan kurma. Assalamualaikum semua. Halo, perkenalkan saya Muhammad Jamil, akrab dengan sapaan Jamil, berasal dari kelas 10H. Nah, kali ini saya ingin membahas suatu permasalahan dengan tema dampak bahayanya media sosial dengan judul bahayanya media sosial apabila teknologi AI digunakan secara berlebihan. Ketahuilah, zaman yang kini semakin modern dan canggih akan alat elektronik, terutama elektronik AI yang sekarang berkembang pesat dengan begitu luar biasa, kini dapat mengubah kehidupan manusia yang sangat luar biasa. Namun disayangkan, penggunaan AI ini banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang ia gunakan untuk membuat narasi-narasi yang palsu, bahkan hasil rekayasa yang palsu. Seperti berita-berita zaman kini yang kita tampak lihat itu seperti nyata dengan ada bukti rekamannya, ada supporternya, dan juga narasinya begitu jelas. Ternyata video itu dibuat dari hasil rekayasa ketikan para pengguna yang tidak bertanggung jawab. Bahkan hal kejadian tersebut tidak terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukankah itu mengerikan? Jujur, saya kesal melihat kegilaan AI yang sekarang sangat berbahaya apabila para pengguna media sosial tidak mengontrol dirinya dan juga tidak mengklarifikasi atas kejahatan yang telah ia perbuat. Ada contoh video misalnya seperti masa kampanye para calon presiden dan juga wakil presiden tahun lalu, tahun 2024. Contohnya seperti Bapak Anies yang sedang mempromosikan dirinya, yang mana beliau menjanjikan apabila beliau terpilih, beliau akan membagikan spray gratis kepada rakyat Indonesia. Itu kan sangat mengada-ngada. Bahkan tidak kepada Bapak Anies saja, tetapi kepada para kandidat yang lainnya juga, beliau mempromosikan diri beliau, yang mana suaranya juga sangat mirip. Bahkan mulut beliau juga berbicara layaknya seperti saya yang sedang berbicara, namun kata-katanya juga terdengar seperti aneh, dan isi-isi yang disampaikan juga hal-hal yang sangat menyeleneh, seperti barang-barang yang akan digratiskan, harga barang menurun, dan berbagai hal lainnya. Ini sangat berbahaya kepada kita, terutama bagi yang kurang akan edukasi tentang mana video yang asli dan mana video yang hoax. Selain berita hoax, bahkan ada juga humor-humor yang tersebar di media sosial. Bahkan ini juga go internasional tahu. Seluruh dunia juga melakukan humor-humor ini dan disebarkan kepada media sosial. Apakah itu? Yaitu adalah meme brain rot, yang artinya kerusakan kepada otak. Apa contohnya? Di Indonesia terkenal dengan kata seperti meme tung 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 sahur, berber patapim, cappuccino assassino, dan berbagai hal lainnya. Dan juga ini tidak terjadi di Indonesia saja, tetapi di Brazil dan juga di luar negeri lainnya. Bahkan hal ini terkenal tahu dalam suatu game Roblox ya dengan judul mencuri brain rot. Masalahnya, rata-rata yang memainkan game ini adalah anak-anak yang di bawah umur. Ini kan sangat mengerikan. Apalagi banyak sekali pengguna media sosial itu adalah anak-anak yang di bawah umur. Apa yang menjadi dampak buruk pada kehidupan anak-anak? Saya yakin para teman-teman, guru, ataupun bahkan orang tua sangat pusing ataupun stres mendengar anak-anak kita yang sering menyanyi dengan nada-nada tung-tung-tung sahur, still berot lain hal lainnya, dan berbagai suatu nyanyi-nyanyi yang tidak jelas yang berasalkan dari AI. Ini sangat mengganggu komunikasi mereka, cara berpikir mereka, apalagi mereka tidak bisa membedakan mana yang candaan dan mana yang serius. Sehingga ini dapat mengubah kebiasaan anak-anak yang di bawah umur menjadi suatu kebiasaan yang buruk. Apalagi meme brain rot ini tidak sepenuhnya itu adalah humor-humor yang lucu di kalangan anak-anak kecil. Terkadang disisipi dengan suatu humor-humor negatif ataupun humor-humor kedewasaan, yang mana seringkali anak-anak kecil yang tidak mengerti mana yang baik dan mana buruk, mereka akan terapkan dalam kehidupan mereka dan berdampak juga dalam pergaulan dalam sehari-hari mereka. Jujur,
saya pengen kita semua ini bisa mengontrol diri kita dalam penggunaan AI. Hendaknya kita jangan membuat narasi yang palsu atau rekayasa video palsu agar tidak menimbulkan fitnah dan kesalahan sangka dalam dunia media sosial. Karena kita media sosial ini tidak hanya diri kita saja, tetapi ada pengguna aktif lainnya, entah itu orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang masih muda, ataupun orang-orang yang seumuran dengan kita. Jadi, hendaknya kita semua untuk selalu menjaga ketikan kita, pikiran kita, hati kita, dan juga lisan kita, serta mata, agar kita tidak terjerumus dalam suatu perbuatan buruk yang disebabkan oleh dampak negatif daripada media sosial ini yang sudah terjajah oleh AI. Kesimpulannya, berhati-hatilah dalam bermedia sosial, terutama apabila kita melihat video AI. Kita harus cari tahu terlebih dahulu apakah video ini hanya sekedar bercandaan ataukah video ini ada menimbulkan suatu kesan yang buruk. Semoga kita semua dapat terjaga dari suatu keburukan yang ditimbulkan oleh pengguna-pengguna yang tidak bertanggung jawab, dan juga kita bisa mengetahui apakah video AI ini bermanfaat ataukah tidak. Hendaknya kita menggunakan AI dengan hal yang bermanfaat dan mengedukasi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.